Halo semua, kali ini kita akan membahas Kerajaan Singasari, kerajaan yang mempunyai ambisi dan tekad untuk menyatukan Nusantara, bahkan sebelum Kerajaan Majapahit dan Gajah Mada. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Kerajaan Singasari, juga dikenal sebagai Kerajaan Tumapel, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur antara tahun 1222 hingga 1292. Menurut kitab Pararaton, kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Pada masa kejayaannya, wilayah Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malayu. Namun memiliki pengaruh yang luas, termasuk ke Bali, Sunda, dan sebagian Kalimantan serta Sumatera. Lalu bagaimana awal berdirinya? Mengacu pada kitab Pararaton, awal berdirinya kerajaan ini bermula dari kisah seorang pemuda bernama Ken Arok yang dibuang oleh ibunya. Lalu dipungut dan dibesarkan oleh pencuri bernama Lembong, di salah satu daerah kekuasaan Kediri. Karena dibesarkan perompak, Ken Arok memiliki kebiasaan yang tidak patut seperti merampok, berjudi, kemudian menjadi pencuri yang dikenal picik. Namun, kehidupan Ken Arok berubah, ketika ia bertemu seorang Brahmana bernama Loh Gawe. Loh Gawe mengatakan, kalau suatu saat Ken Arok akan menjadi penguasa jagat. Loh Gawe kemudian membawa Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada Tunggul Ametung yang saat itu menjadi Akuwu atau camat di daerah Tumapel. Mungkin alasan Ken Arok menurut kepada Loh Gawe karena ia disebut sebagai titisan Dewa Wisnu. Setelah sampai di Tumapel, ia menjadi ajudan Tunggul Ametung dan istrinya yaitu Ken Dedes. Suatu hari, ketika Ken Dedes turun dari kereta, kain yang ia pakai terbuka. Tanpa sengaja Ken Arok melihat daerah kewanitaan Ken Dedes dan terpesona. Kemudian ia pergi ke tempat Brahmana Loh Gawe dan menceritakan bahwa daerah kewanitaan Ken Dedes tampak bersinar. Brahmana Loh Gawe mengatakan, kalau perempuan dengan ciri seperti itu, akan melahirkan raja-raja yang hebat. Mendengar cerita itu, Ken Arok kemudian berencana membunuh Tunggul Ametung, walaupun tidak disetujui Loh Gawe. Nekat Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung menggunakan kris Empu Gandring, kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung, yang bernama Anusapati. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Tumapel dan berencana untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Kediri. Di tahun 1222 terjadilah perang gentar antara kerajaan Tumapel dan Kediri. Perang ini dimenangkan oleh Tumapel, sehingga kekuasaan Kediri jatuh pada Ken Arok. Kemenangan ini juga tidak lepas dari bantuan Arya Wiraraja, seorang bupati Madura, yang mengumpulkan banyak pasukan. Selain itu Ken Arok didukung oleh para Brahmana, yang sedang berkonflik dengan kerajaan Kediri. Sejak perang inilah Tumapel yang tadinya hanya wilayah yang dijabat Akuwu, berubah jadi pusat kekuasaan besar di Jawa Timur. Ironinya Ken Arok hanya memerintah Tumapel selama 5 tahun, karena ia harus wafat di tangan anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, yang bernama Anusapati. Anusapati membunuh Ken Arok dengan kris Empu Gandring yang dulu digunakan untuk membunuh ayahnya Tunggul Ametung. Setelah Ken Arok wafat, Anusapati naik tahta menjadi raja. Kemudian ia juga dibunuh oleh anak dari Ken Arok dan Ken Umang, bernama Tohjaya. Ken Umang merupakan istri kedua Ken Arok. Akan tetapi, tahta Tohjaya hanya berlangsung singkat. Pada 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus, yang dihimpun oleh Ranggawuni, atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Ranggawuni atau Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati dan melanjutkan lingkaran dendam yang melingkupi tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana dinobatkan sebagai raja selanjutnya, hingga kemudian mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertarajasa atau Kertanagara. Pada masa Kertanagara, Tumapel sebagai pusat pemerintahan dipindahkan ke Singasari, sehingga kerajaan Tumapel lebih dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Di era ini juga kekuasaan Tumapel sangat luas, dan masuk pada era kejayaannya. Namun kejayaan tidak berlangsung lama, karena pada era Kartanegara, datang utusan Mongol yang meminta Kartanegara untuk tunduk dan membayar pajak. Tapi dengan keras Kartanegara menolak permintaan Kubilai Khan. Penolakan itu akan membawa Kartanegara pada situasi darurat perang, dan banyak mengirimkan pasukannya keluar pulau untuk menghadang Mongol. Karena pasukan Singasari banyak yang berada di luar pulau, kesempatan itu tidak disia-siakan Jayakatwang, seorang bupati yang mendiami wilayah Gelang-Gelang. Motif penyerangan ini karena dendam leluhur dan ingin membangkitkan kerajaan Kadiri, yang dulu dihancurkan Ken Arok.
Pada tahun 1292, Raja Kartanagara dinyatakan terbunuh dalam pemberontakan ini, dan dengan ini kerajaan Tumapel dinyatakan hancur. Setelah kerajaan Tumapel hancur, Jayakatwang kemudian berkuasa selama 1 tahun, sebelum dihancurkan pasukan Mongol, bersama Raden Wijaya yang akan mendirikan Majapahit. Kisahnya bisa diklik di deskripsi. Nah guys, itulah kisah kerajaan Tumapel atau Singasari, yang bersumber dari kitab Pararaton. Namun kitab Pararaton memiliki perbedaan kisah dengan kitab Nagara Kertagama, yang menghilangkan sosok Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang, maupun Toh Jaya dalam sejarah kerajaan Tumapel. Menurut kitab Nagara Kertagama, raja pertama Tumapel yaitu Rangga Rajasa yang berlanjut kepada Raja Anuspati. Nah guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Like, komen dan subscribe ya.